Oke, halo semuanya, kembali lagi di Fordi Hanif dan kali ini kita mau bahas ini nih, motor Matic yang menjadi salah satu pelopor ya pada tahun itu ya. Karena ini tahun 2000, tiba-tiba ada motor Matic, terus bentuknya keren. Tapi sayangnya nggak begitu sukses penjualannya, bahkan ini aja bisa dibilang NOS ya, new old stock. Jadi motor itu kalau nggak salah terakhir itu ada 8 unit masih baru, itu sisa karena nggak laku waktu itu dan dibeli sama orang dengan harga yang cukup mahal gitu. Dan sekarang kalau kita cari pasarannya, ini motor Sanex Husar ini harganya mungkin sekitar 13-15 jutaan rupiah kalau kondisinya bagus. Dan kalau misalkan kondisinya jelek, ya gimana ya, ngebangunnya sih agak susah ya, karena part-partnya juga agak susah ini motor. Oke, ini dia motor Matic 2 tak. Karena banyak yang request kemarin gara-gara Corsa, bahas Sanex Husar juga dong. Kayaknya seru tuh motor buat dibahas, karena bentuknya keren dan ya pas gue lihat ini juga menarik untuk dibahas. Oke, bersama saya Fordi Hanif, jangan lupa untuk like dan subscribe karena kita akan bahas Sanex Husar. Jadi kalau di Cina itu namanya tuh bukan Sanex tapi CPI. Nah, masuk ke sini jadi Sanex. Kayak misalkan mungkin kalau di Cina namanya Kinki, masuk ke Indonesia jadi namanya Kinki Vivamas Motor atau di branding dengan nama Vivamas mereknya. Terus ada juga KTM, kalau di Indonesia lebih dikenal dengan nama KTM Dong Ah, bukan KTM Austria ya. Kenapa dibilang KTM Dong Ah? Karena waktu itu iklannya Inul kayak gini. KTM Dong Ah gitu. Terus gue itu masih kecil kan, masih SMP kayaknya ya. Gue pikir tuh motor KTM tuh motor Cina. Nah, akhirnya setelah SMA baru tahu ternyata KTM itu adalah motor Austria yang namanya dibajak sama Cina, dikopi persis KTM Dong Ah. Oke, nah ini karena dia adalah CPI, nama aslinya. Di sini tuh ada stiker warna hitam yang hampir nggak kelihatan tulisannya CPI. Nah, CPI sendiri sampai sekarang itu masih ada, tapi kalau Sanex di Indonesia sayang sekali sudah tidak ada lagi. Mas Adi yang minjemin motor kita ini, dia dapat stok yang bener-bener NOS, new old stock. Jadi tahun lalu dia ambil, itu kilometernya baru 70 doang. Hoki banget ya. Dan motor ini waktu itu dibeli dengan harga 13 juta rupiah. Nah, sekarang kalau kalian cari yang kondisinya masih pristine, masih bagus banget kayak gini, ini mungkin sekitar 15 jutaan. Ya kalau yang jelek, harganya bisa di bawah 10 jutaan. Tapi nyarinya juga susah ya, agak langka. Begitu pula dengan spare partnya. Cuman untuk fast moving partsnya itu banyak persamaannya. Kayak misalkan, nih di belakang sini, CVT-nya itu beltnya bisa pakai punya Mio lama yang masih karbu, dan juga ada beberapa part yang sama seperti kayak Beat karbu. Jadi kalau misalkan kalian bingung soal fast movingnya, ada beberapa persamaannya yang bisa dipakai di motor ini. Terus kalau misalkan kalian mau bore up gitu ya, biasanya dia pakai blok itu punyanya F1ZR yang pakai kopling. Nah, tapi ditaruh di Matic. Sekarang kita mulai dari desain depannya. Nah, dia punya velg itu 12 inci dengan ban namanya Daily Tire. Ini kebetulan dari baru sampai sekarang, ini tahun 2005 motornya ya. Itu bannya belum pernah ganti. Yang depan, yang belakang sudah ganti. Ini namanya Daily Tire, Daily Tire. Ukurannya 120/70 dan rem depannya ini udah ada rem cakram di sebelah kirinya. Kemudian peleknya sendiri ini desainnya palang 5 dan ini masih originalnya dia. Ini bukan pelek racing tapi ini pelek kaleng karena pas kita pegang di sini tuh tipis ya, jadi kayak pelek kaleng gitu. Dan juga ini aslinya warnanya silver, ini dicat jadi warna emas. Tapi menurut gue setelah dicat warna emas ini jadi kelihatan bagus sih. Terus juga pas kita lihat di sini, ini ada kabel speedometernya ditaruh sini. Kemudian motor Cina ini dia juga punya perkabelan yang cukup rapi. Pas kita lihat kolong dalamnya nih ya, ini tuh kabelnya tuh lumayan, naruhnya tuh cukup rapi. Ya karena mungkin dia ngambil basisnya dari si Aprilia itu. Terus katanya yang punya, ini lampunya bisa plug and play sama yang punya Aprilia gitu. Tapi emang ya dari depan, tuh lihat tuh. Ini logo Sanex-nya dicopot gitu ya. Orang nggak nyangka bahwa ini adalah motor Cina. Ini kayak motor Aprilia gitu zaman dulu. Keren banget desainnya. Cuma kalau Aprilia itu dia punya lampu sein di bagian kanan dan kiri sini. Yang ini lampu seinnya ditaruh di bagian bawah sini, sama kepalanya ini batoknya dia nggak ada lampu. Ini dibikin kayak ala-ala visor, tapi bukan visor nih sebenarnya. Soalnya kan kalau visor kan dia tembus ya. Ini enggak. Ini cuma hitam gini doang dan overall desainnya cakep. Terus dari samping kita lihat ya, ini motor kelihatannya gagah ya. Ya untuk zaman dulu kalau misalkan Matic itu bentuknya kayak begini-begini gitu ya. Nah ini tiba-tiba datangnya tuh dengan bentuk bulat-bulat. Kalau yang punya Aprilia belakangnya tuh bulat-bulat dua di sini. Ini kelihatannya tuh
wah bagus deh kalau untuk motor zaman dulu, nggak kelihatan kayak motor Cina. Nah decknya ini dia cukup tebel, tapi meskipun dia tebel dipakai buat boncengan itu nggak gampang mentok. Terus di sini ada plastik cover yang bisa dibuka, ini buat ngeliat nomor rangkanya. Di sini ada gantungan. Terus ke bagian atas sini, nah jadi speedometernya ini tuh ada 2 buah lingkaran. Yang pertama di sini ada kilometer per hour dan mile per hour. Yang bawahnya ini mph dan di atas tuh kilometer per jam. Nah ini menurut speedometernya, ini kecepatan maksimal di 120 km per jam. Dan kalau mile per hour-nya itu di angka 70. Terus sebelah kirinya ada tulisan CPI, ada tulisan juga Power by CPI. Sebelah kanan ada lagi tulisannya CPI lagi ya. Ini untuk bensinnya. Sama di sini ada indikator untuk high beam. Ini kalau misalkan oli sampingnya kurang, sama lampu sein. Di sebelah kanan, untuk zamannya keren ya, karena tahun 2000-an awal itu dia udah punya electric starter. Terus di sini ada untuk indikator lampu. Sebelah kiri high beam, low beam, lampu sein, sama klakson. Klaksonnya kenceng loh. Tuh. Kemudian di sini ada tuas remnya, sama di sini untuk gasnya diputar seperti ini. Gasnya sih udah agak berat ya. Terus ini spionnya udah diganti. Dan kalau misalkan kita duduk nih ya, posisi duduknya agak awkward sih kalau menurut gua ya. Ini kebetulan kursinya masih standar dan gua ngerasa kayak ini kayak kita maju banget. Terus kakinya itu kayak terlalu mundur gitu. Biasanya agak sedikit maju, tapi di sini bikin agak mundur. Kalau kita majuin lagi di sini, nah ini tuh dikasih coak sedikit ya, biar kaki kita bisa lebih rileks kayak gini. Agak-agak aneh sih sedikit, tapi oke lah. Nah terus sekarang kalau kita turunin standar 2-nya gitu, kita berhenti di lampu merah gitu ya. Ini biasanya kalau beberapa motor, kursi bagian sininya itu dibikin tipis gitu, baru ke belakang lebih gede. Tujuannya apa? Biar kalau pas lagi turun seperti ini, kaki kita tuh nggak terlalu melebar di sininya. Nah, cuman karena dia terlalu lebar kursi depannya, jadi pas kita turun kaki, ini kaki kanan kiri gua tuh dengan tinggi 170 cm itu nggak bisa napak sempurna. Jadi agak sedikit jinjit ya. Kalau misalnya kita maju sedikit gini, nah ini baru bisa pas karena joknya itu nggak terlalu lebar. Ya cuma jadinya aneh. Ini jadi deket banget gitu. Kayak alay-alay mau drag racing gitu. Set. Ini kebetulan motor masih ada stikernya nih ya, PT Sanex Motor Indonesia, PT SMI ini. Bila lampu oli menyala, segera periksa oli samping Anda. Gunakan oli SAE 90 untuk transmisi. Untuk pemeriksaan V-belt dan perawatan, rutin hubungi dealer Sanex Motor di kota Anda. Di Jakarta, apakah masih ada dealer Sanex? Terus di bagian bawah sini, ini ada bagian yang harus dibuka pakai kunci ya. Ini kuncinya mirip banget sama Yamaha ya. Ya membawanya begini, cuma tulisannya CPI. Ini kunci kita masukin sini, kita puter. Nah, langsung kebuka. Di sini ada buat naruh oli 2 taknya atau oli samping. Terus ini kebetulan tambahan ya. Kalau misalkan terbuka itu desainnya seperti ini dan dia itu baut-bautnya tuh kelihatan gitu, nggak ditutupin. Terus di sini ada sebuah kotak, ada bautnya juga. Kalau kita buka, disitulah letak aki dari motor ini. Jadi kalau zaman sekarang itu Honda Beat dia punya aki ditaruh bawah sini. Sanex udah lebih dulu daripada Honda Beat. Nah sekarang kita buka bagasinya ya. Nah ini bagasinya gede banget. Bisa muat satu helm full face, tapi full face-nya bukan yang gede banget ya. Dan juga di sini tuh dia dikasih kayak sebuah bantalan di kiri kanannya gitu. Biar kalau misalkan ada barang atau ada helm itu pas dia goyang-goyang tuh nggak bunyi, nggak tek-tek-tek-tek gitu. Udah ada bantalannya di sini. Jadi rapi banget, sampai hal-hal begituan aja tuh dipikirin sama si Sanex. Dan ini ada SNK-nya, kalau kita lihat PKB-nya tuh cuma 30.000. Ini PKB sama biaya admin masih gedean biaya adminnya. 3 kali lipat malah. Ya 30.000 jadi 100.000. Kemudian di sini ada tali karet. Ini gunanya buat ngejepit si ini nih. Toolkit. Cuma obeng doang. Ini obeng tambahan nih ya. Test pen. Nah, sama yang gue suka dari motor ini ya. Kalau misalkan kita mau isi BBM gitu kan, biasanya kan harus buka dulu, set, gitu ya. Kalau ini enggak, ini tangkinya ada di bagian belakang motor ini. Jadi kalau misalnya kita mau buka tangki belakangnya, ini kita tarik dulu di sini, kita putar di sini, dah langsung kebuka kayak gitu. Keren ya? Kenapa motor sekarang nggak ada yang naruh tempat BBM itu di sini? Padahal menurut gue ini praktis loh. Terus di sini ada behel yang kecil banget, ya sekecil itu. Terus kita ke bagian sampingnya. Biasanya motor-motor Matic itu dia punya airbox di sini ya, buat naruh filter udara. Tapi di motor ini airboxnya atau filter udaranya tuh ditaruh di bagian depan sini. Ya kalau orang-orang Indonesia mungkin agak takut karena wah nanti gimana kalau kena banjir ya. Tapi tenang aja, meskipun airboxnya di bawah, harusnya dia punya air intake itu di bagian atas sih, nggak ambil dari bawah juga gitu. Terus karena dia nggak ada airboxnya, makanya kita ngeliat motor itu kayak dari samping tuh clean, kelihatan bersih, rapi. Di sini ada spakbor, di sini ada spakbor lagi.
Jadi kalau misalkan lagi hujan gitu ya, kita ngebut atau kita jalan, itu cipratannya ini pasti bagus banget nih karena ditahan sama ini, sama di situ ditahan lagi gitu. Sama ini kebetulan shock breakernya udah diganti. Shock breakernya cuma sebelah kiri aja kayak Matic pada umumnya, dan rem belakangnya itu masih pakai rem tromol, belum pakai cakram. Terus ban belakangnya ini kebetulan sudah diganti pakai merek Kenda karena ban aslinya itu udah retak-retak ya. Jadi biar ya maklum dari tahun 2005 sampai sekarang udah diganti, udah sekitar 15 tahun. Biar lebih aman diganti sama merek Kenda dan ukurannya ini 130/70 R12. Dan dari belakang motor ini kelihatan cakep nih, lihat deh. Nah terus lampu belakangnya ini entah kenapa gue kayak ngelihat Ducati Monster yang zaman dulu ya. Dan ada satu hal yang menurut gue agak wah gitu ya. Ini sebenarnya sama kayak lampu sen depannya. Jadi lampu sennya ini mikanya tuh double. Jadi yang pertama, mika pertama itu adalah bening. Terus mika kedua yang di dalam itu warnanya orange. Kemudian baru di balik mika yang warna orange itu ada bohlamnya. Jadi dikasih dua mika lampu buat memberikan kesan kayak elegan atau mewah atau unik gitu ya. Gue sih ngeliatnya kayak, wih, attention to detailnya bagus banget nih. Terus ke sebelah kanannya, ini knalpotnya warnanya abu-abu. Ini tadinya tuh chrome, tapi dikasih kayak stiker karbon, tapi jadinya malah jadi bagus ya. Terus sebelah kanan sini, dia tuh ada kipas yang ditutupin sama cover ini, cover plastik. Pokoknya dari sebelah kanan kiri, itu kelihatannya detailnya tuh bagus gitu, kayak bukan motor Cina. Dan kalau kita lihat stikernya juga, stiker tuh juga elegan gitu. Kalau zaman dulu kan bikin stiker tuh kan pasti ada gambar-gambarnya gitu atau tribal-tribalnya gitu ya. Ini cuma tulisan Husar doang, garis 3 biji, sama bawahnya tulisannya Sporting Club. Mungkin dulu orang punya motor ini kayak motor sport kali ya. Sekarang kita mau coba nyalain motor ini seperti apa suaranya ya. Pas kita starter tuh agak sedikit kasar, tapi kalau udah nyala, ini suaranya tuh cukup lembut untuk ukuran motor 2 tak. Dan kalau digas suara seperti ini. Dan dia kalau kita betot itu nariknya cepet, jadi kayak ketarik gitu. Tapi pas udah nyampe 30 atau 40 km per jam, tenaga aja sudah mulai, ya putaran atasnya nggak ada bisa dibilang. Tapi kalau putaran bawahnya itu kayak instan banget, kayak kita naik motor listrik, wut gitu, enak banget buat ditarik. Tapi kalau udah kenceng, udah kecepatan menengah gitu ya, 40-60, tarik lagi itu bisa dibilang tenaganya agak payah. Terus gimana rasa performanya? Kalau menurut gue, kalau di putaran bawah gitu ya, misalkan dari nol, dari start, kita gas, itu instan banget gitu, kayak motor listrik kenceng gitu, ngebut, wut gitu kan. Tapi pas sudah di atas 30 km per jam, larinya, wih luar biasa, pelan. Jadi kalau udah 30, 40, 50, 60, 80 bisa nggak sih? Bisa ya, cuma ya getar banget ini motornya. Dari stang, kaki, bawah itu getarnya lumayan, maklum 2 tak. Tapi masih wajar sih kalau menurut gua. Dan juga motor ini, dia tuh punya suspensi yang depannya sih menurut gua agak keras. Belakangnya mungkin karena udah ganti dia jadi lebih enak ya. Kemudian untuk handlingnya agak sedikit wagu ya. Handlingnya tuh nggak senikmat motor-motor yang kayak misalkan kita bawa Beat aja misal contohnya, atau kita bawa Vario. Ini handlingnya tuh agak sedikit wagu. Tapi ya oke lah, untuk motor zaman dulu gua rasa nggak masalah. Tapi so far yang menurut gua paling menarik dari motor ini itu desainnya. Kalau kita ganti tulisannya Husar atau Sanex, kita ganti Aprilia gitu, gua rasa orang juga percaya gitu ngeliat motor. Ih aneh nih, udah gitu 2 tak lagi kan. Kan motor-motor Eropa tuh banyak tuh yang 50 cc 2 tak Matic. Nah kalau di motor ini itu kayaknya kelihatan itu kayak, wih desainnya tuh Eropa banget, keren. Apalagi kalau kondisinya masih sangat-sangat prime seperti ini. Oke, itu aja mungkin vlog kita kali ini buat teman-teman yang punya Sanex Husar atau pernah melihara motor ini. Coba dong komen suka dukanya gimana sih punya motor Cina gitu kan, motor Sanex Husar ini. Ya so far gue ngerasa kayak motor ini pas udah dipakai itu nggak kerasa motor Cina-nya gitu. Kayak rasanya tuh kayak motor merek lain aja gitu. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Ridha Hanif out dulu. Bye!